Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalia Tebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Saidatun Hasanah. Perkenalkan, nama saya Nur Puspita Indriana. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lail. Perkenalkan, nama saya Rizky Husnul Mali. Perkenalkan, nama saya Syahrani Unayo Baidiah. Perkenalkan, nama saya Tegar Budiman dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyakit leukemia. Penyakit leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang yang ditandai dengan proliferasi sel-sel darah putih yang manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam tepi darah secara berlebihan, sehingga menyebabkan terdesaknya sel darah yang abnormal dan menyebabkan fungsi utamanya terganggu. Ada epidemiologi leukemia atau kanker darah. Epidemiologi leukemia secara global prevalensinya yaitu 13,7 per 100.000 populasi dengan tingkat mortalitas 6,8 per 100.000 populasi per tahun. Berdasarkan data Global Cancer Observatory pada tahun 2018 dari World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa kematian akibat leukemia di Indonesia sudah merenggut 11.314 jiwa. WHO juga menyebutkan bahwa prevalensi akibat leukemia dalam 5 tahun terakhir ini di Indonesia sudah mencakup 35.870 kasus. Prevalensi ini sudah mencakup semua umur, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah kasus kanker darah di Indonesia pada saat ini sudah menempati urutan ke-9 kasus kanker di Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan data riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa penyakit kanker leukemia merupakan penyakit kanker terbanyak yang terjadi pada anak-anak. Baik, selanjutnya ada penyebab penyakit leukemia. Penyakit leukemia ini disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh secara tidak terkendali. Tetapi belum diketahui penyebab pastinya pada perubahan yang terjadi. Tetapi diduga bahwa kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan sangat berperan penting pada munculnya penyakit leukemia tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pada leukemia. Ada beberapa tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh leukemia menurut American Cancer Society. Yang pertama, lemah dan kulit yang pucat disebabkan kurangnya sel darah merah atau tanda anemia. Yang kedua, infeksi dan demam, mudah berdarah pada gusi, bintik kulit, dan mimisan. Yang ketiga, nyeri pada tulang ataupun sendi, menumpukan sel-sel darah mudah atau pada tulang maupun sendi. Yang keempat, perut yang membesar akibat penumpukan sel-sel leukemia pada limfa atau hati. Yang kelima, penurunan selera makan, penurunan berat badan akibat pembesaran dari organ pada abdomen penderita. Yang keenam, kelenjar limfa yang membengkak, batuk atau gangguan bernapas, pembesaran wajah dan tangan akibat pembesaran kelenjar timus yang dilalui oleh vena cava superior. Yang ketujuh, nyeri kepala, kincan, muntah, ruam, masalah gusi, serta kelemahan pada alat gerak. Terima kasih. Selanjutnya adalah faktor risiko.
Faktor risiko penyakit leukemia adalah faktor genetik, seperti kembar identik, gangguan pada kromosom, memiliki saudara penderita leukemia, riwayat keluarga, serta translokasi kromosom. Faktor risiko selanjutnya adalah faktor lingkungan, seperti radiasi zat ionisasi atau paparan elektromagnetik. Bahan-bahan kimia, contohnya benzen, penyebab LMA. Obat-obatan, yang contohnya penggunaan bahan-bahan gugus alkil pada terapi kombinasi radiasi dapat menyebabkan LMA, serta adanya aktivasi oleh virus. Penegakan diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan, yaitu yang pertama, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis, dokter mencari tanda gejala leukemia. Dokter juga menanyakan apakah ada paparan dari faktor risiko yang dialami, serta apakah ada kerabat yang memiliki penyakit keganasan juga. Pada pemeriksaan fisik, dokter fokus dengan adanya pembesaran kelenjar limfa dan melihat adanya tanda-tanda gejala infeksi. Pemeriksaan abdomen juga merupakan pemeriksaan yang penting untuk melihat apakah adanya pembesaran hati atau limfa. Yang kedua ada tes darah. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat kadar hematologi pasien. Yang ketiga, aspirasi sumsum tulang dan biopsi. Dilakukan untuk mendiagnosa leukemia dan diulangi kembali untuk melihat respon dan pengobatan. Yang keempat ada lumbal fungsi. Dilakukan untuk melihat apakah ada sel tulang leukemia pada CSF. Melalui lumbal fungsi diberikan bahan kemoterapi menuju cairan cerebrospinal sehingga mencegah sel-sel leukemia dan sistem saraf pusat. Yang kelima ada biopsi kelenjar limfa. Biopsi kelenjar limfa penting untuk mendiagnosis limfoma. Selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan penyakit leukemia adalah dengan cara mencegah diri dari resiko penyakit leukemia itu sendiri, seperti berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari paparan zat kimia seperti benzen, formaldehid, maupun radon. Bila Anda bekerja di lingkungan yang rentan terhadap paparan zat tersebut, diusahakan menggunakan alat perlindungan diri, serta lakukan deteksi dini kanker, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Teman-teman kan sudah tahu apa itu leukemia. Sekarang kita bahas tindakan medis apa yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menangani leukemia. 1. Kemoterapi adalah terapi yang menggunakan obat anti kanker yang diberikan ke cairan cerebrospinal atau melalui aliran darah untuk dapat mencapai ke seluruh tubuh. Kedua, radioterapi untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Ketiga, transplantasi sel induk atau stem cell untuk penggantian sumsum tulang yang sudah rusak dengan yang sehat. Keempat, pemberian obat-obatan untuk membantu sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang sel-sel kanker.
Klasifikasi leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Di antaranya, yang pertama ada leukemia limfotik akut, merupakan jenis leukemia yang dapat menghambat fungsi limfosit sehingga penderita berpotensi mengalami infeksi yang serius. Jenis leukemia ini banyak diidap oleh anak-anak, tetapi dapat juga menyerang dewasa. Yang kedua, ada leukemia mielogen akut, merupakan jenis leukemia yang terjadi karena terbentuknya sel-sel mieloid yang tidak sempurna dan dapat menyumbat pembuluh darah. Pada umumnya, jenis leukemia ini menyerang pada dewasa, tetapi dapat juga menyerang pada anak-anak. Yang ketiga, ada leukemia limfotik kronis, merupakan jenis leukemia yang umumnya baru terdeteksi pada saat stadium lanjut, karena penderita cenderung tidak merasakan gejala-gejalanya untuk waktu yang lama. Jenis leukemia ini hanya diderita oleh orang dewasa. Dan yang keempat ada leukemia mielogen kronis, merupakan jenis leukemia yang memiliki 2 tahap. Tahap pertama, sel-sel abnormal akan berkembang secara perlahan, dan kemudian pada tahap kedua, sel-sel abnormal akan bertambah dengan pesat sehingga kondisi pasien akan turun dengan drastis. Biasanya, jenis leukemia ini menyerang pada orang